Patologi dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah.
Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan.
Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalclone.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalclone.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan
sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangihe, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangihe, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangihe, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia.
Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloud.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloud.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloud.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan.
Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloud.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloud.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan
sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangihe, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangihe, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangihe, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia.
Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan.
Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya, hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya, hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan
sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangihe, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangihe, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangihe, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia.
Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan.
Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalclone.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalclone.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan
sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangihe, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloud.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangihe, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloud.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangihe, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia.
Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloud.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloud.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloud.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan.
Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan
sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangihe, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michael bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangihe, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michael bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloudbmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangihe, serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michael bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia.
Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalclone.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Siklon tropis Penha telah mendarat di Mindanao, Filipina bagian selatan. Meski berada di luar wilayah Indonesia, badai ini turut mempengaruhi kondisi cuaca di dalam negeri, yakni menimbulkan dampak tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Dalam pembaruan yang dirilis pada Kamis 5 Februari pukul 7, BMKG menyebut siklon tropis Penha berkembang dari bibit siklon tropis 94W hingga mencapai intensitas siklon tropis pada 4 Februari 2026 pukul 7. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Sangi dan Kepulauan Talaut. Gelombang laut tinggi 1,25 dan sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua, perairan Kepulauan Sangi serta Laut Sulawesi bagian timur. Gelombang laut tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan